Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fid dharain amin. Ila qaulihi tata krama guru terhadap murid. Rasyid benar Rasyid? Sama. Raul? Kosi. Pulang sakit. Seorang guru yang datang ke majelis ilmu harus mempunyai tata krama kepada murid-muridnya. Dah, tinggal aja enggak? Tata krama ini tidak lain adalah kelanjutan dari ketulusan seorang guru dalam mengajar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru berkenaan dengan tata kramanya terhadap murid. Baik, sebagian besar kalian ini adalah seorang guru, apalagi yang baratnya ngajar anak-anak, yang ngajar santri, ngajar anak TPA atau siapapun. Itu ada tata kramanya. Pertama ikhlas dulu, dan bukti keikhlasan itu adalah ada tata krama. Bukti keikhlasan, ada tata krama, ada adab yang harus diperhatikan. Jadi kalau ada orang bilang anak ikhlas, tapi nggak ada tata kramanya, bohong. Paham nggak kira-kira? Jadi ketulusan itu harus dibarengi dengan bukti. Tata krama guru terhadap murid adalah bukti daripada keikhlasan guru tersebut. Paham ini? Ya. Minimal buat anak kalian lah nanti. Dan tulus itu penting. Ya. Makanya kita punya guru Abu Yalhabi Asam Mahmud Baharun berkata apa? Maka lillahi yanmu wa yastamir. Semua yang karena Allah itu pasti akan berkembang. Yanmu berkembang, wa yastamir dan akan bersinambungan, berkesinambungan. Lanjut maksudnya. Terus. Rumusnya itu aja. Kalau kamu ngajar lillah. Coba diulang, lillah, karena Allah dan sekali lagi karena Allah. Selesai. Rumusnya itu aja. Pokoknya karena Allah. Bangun pondok harus karena Allah. Luruskan dua niatnya. Bangun madrasah harus karena Allah. Ya, bangun TPA karena Allah. Mengajar dari rumah karena Allah. Menyumbang untuk pesantren, menyumbang untuk majelis taklim dan lain-lain harus karena Allah. Itu yang akan menyebabkan berkembangnya pesantren atau majelis tersebut dan akan istiqomah. Itu akan menyebabkan. Karena kalau bukan karena Allah, nggak lama itu. Paling ramenya di awal. Habis itu hilang. Ya, nyusut hilang. Paham? Nah, jadi memang berat, apalagi kita hidup di zaman akhir zaman ini untuk lillahi ta'ala tuh berat sudah. Ya. Jadi kita harus berupaya untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan kita nggak lillahi ta'ala. Seperti mengekspos, ya dikit-dikit update status. Itu para salaf itu menjauhi hal itu. Ente sholat, ya, foto. Ente ngaji, foto, ya. Tujuannya apa? Syiar, ngajak orang. Ngomongnya emang benar ngajak orang, tapi ya khawatirnya nanti di hatinya malah bukan ngajak orang, tapi pengen pamer, pengennya pamer. Nah, itu termasuklah mengajar. Ini bahaya nih streaming ini. Ya, untung aja nonton nggak terlalu banyak, nah. Bahaya. Karena kalau yang nontonnya banyak, apalagi yang populer ya, itu bisa merubah niat yang awalnya lillahi ta'ala bisa
menjadi pamer, senang dipuji, paham nggak? Senang dilihat orang. Nah itu ya. Nah, maka lillahi ta'ala itu sangat sulit sekali, tapi itu harus. Karena itulah syarat utama manfaat atau tidaknya murid itu dari situ. Ya. Nah, tadi yang Anda jelaskan ya, untuk mengetahui lillahi ta'ala tidaknya seorang guru atau kita ini lillah atau tidak, harus ada tata krama. Itu yang menunjukkan keseriusan kita dalam mendidik. Yang pertama, di sini kata Buya apa? Melihat murid sebagai ladang pahala di akhirat. Melihat murid sebagai ladang pahala di akhirat akan melahirkan sebuah kesungguhan dalam mendidik dan tidak akan kenal putus asa. Tidak akan membeda-bedakan mana yang kaya dan mana yang miskin, mana yang bertahta dan mana yang rakyat jelata. Kegagalan seorang guru dalam menyampaikan ilmu yang bermanfaat adalah di saat ia melihat sang murid sebagai ladang mencari dunia. Dunia di sini bisa dalam bentuk materi, pangkat, atau sanjungan. Seorang guru ketika melihat murid sebagai ladang mencari dunia akan menjadikan keuntungan dunia sebagai tolak ukur dalam mengajar sang murid. Selagi menguntungkan di dunia maka akan diperhatikan, dan jika tidak menguntungkan tidak diperhatikan. Naudzubillah. Guru seperti ini kelihatannya mengajar ilmu dan mengajak kepada kebaikan, akan tetapi sebenarnya ia menyuruh orang agar membawa dunianya kepada dirinya. Dari sinilah lalu akan muncul kedengkian seorang guru kepada guru yang lainnya, hilangnya kerjasama yang baik antara guru dengan guru. Lebih daripada itu, seorang guru akan mudah berputus asa di dalam mengajarkan ilmunya. Jadi di sini Buya menasihati kita, pandang murid sebagai ladang pahala di akhirat. Ya. Karena kalau kamu memandang murid sebagai ladang pahala di akhirat, maka itu akan membuat kamu sungguh-sungguh dalam mengajar dan tidak akan mudah putus asa. Yang kedua, tidak akan membedakan mana yang kaya dan mana yang miskin. Karena tujuan kamu untuk akhirat. Ada daras tah anak kelas 3? Hah? Ini enggak apa-apa, sampai jam 9. Di sini terang soalnya. Sini Jis. Daras Jis, mana Jis? Mana Rosyad? Di jalan. Jis, belajar Jis. Jadi kembali ke kitab. Harus memandang murid dengan pandangan ladang pahala di akhirat. Misalkan nih ya, ente lagi usaha, ini contoh bisnis. Bisnis apa misalkan? Misalkan bisnis kosmetik. Nanti ada barang kosmetik nih barang ya, ya. Atau ikan nih, siapa namanya? Si Ajis ikan. Anak akan menawarkan, anggap ini usaha ikan anak. Anak akan menawarkan ini ikan atau iPad lah dah, ini gampang dilihat. Ini iPad mau anak jual, anak mau nyari duit. Anak beli 6 juta, anak jual 7 juta misalkan. Untung nggak? Berapa untungnya? Berarti Anda dapat duit nggak? Duitnya dunia nggak? Dunia ya. Oke, Anda lihat ada 2 orang yang tertarik sama iPad Anda. Anggaplah dia ini Aziz sama Santoso. Tertarik Anda Bang Habib. Apa yang akan terjadi? Nah, Anda caci dia atau Anda akan rawat dia? Nah, Anda ejek dia atau Anda akan sambut dia dengan baik, dikasih minuman, dia enggak? Dilayani dengan baik. Yang pertama apa yang kedua? Kenapa? Karena anak memandang ente adalah ladang duit anak ini, ya kan? Apa anak kasih air? Ya silakan duduk, disiapkan tempat duduk, betul? Apa ditanya? Apa ini jelasannya dengan baik? Ini Pak, plusnya begini, minusnya begini. Pokoknya Pak, ini itu dan sebagainya. Tujuannya apa? Biar ente mengeluarkan duitnya untuk anak, agar anak dapat duit. Coba kalau misalkan dia datang ke toko, nggak anak bukakan pintu, anak bentak-bentak, nggak kasih minum, galak, mau nggak dia beli barang anak? Nggak mau. Biar dia tertarik, nggak mau dia. Paham nggak? Nah, kenapa? Ya karena ya dia mungkin anak nggak mau ente beli barang anak gitu ya, atau apa gitu, anak nggak suka. Tapi kalau anak ngarep ente beli barang anak, pasti yang terjadi begitu kan?
Datang ke toko pasti akan kamu sambut, kamu layani dengan baik. Lah sama, kamu mandang murid itu adalah bisnis akhiratmu. Biar kamu dapat pahala, biar selamat di surga, ya dapat pahala. Apa yang terjadi? Kamu akan layani dia nggak? Kamu akan layani dia, karena tujuanmu adalah akhirat. Bagaimana caranya dia ini bisa membuat saya dapat pahala? Seperti tadi itu yang iPad. Bagaimana caranya Ana merayu dia, mengajak dia agar dia mau membeli iPad saya, biar saya dapat duit. Ya. Saya harus berusaha ini, biar saya di akhirat dapat pahala. Anak akan layani dia dengan baik, anak akan sabar, anak akan berbicara. Paham nggak? Nah itu. Bahkan ya cara seperti ini ampuh. Mau santrinya pinter ataupun bahlul, ya. Santrinya cerdas atau lambat dalam berpikir, kan ada tuh. Santri yang ya, kayak ini kan dulu susah ngapal kan? Susah dulu. Cek, drak, mati. Cek, bismillah. Tukar. Nah. Tapi kita ya jangan memandang rendah santri yang sulit. Baterai ya. Paham ya? Nah, mandang, oh ini semakin Ana sabar, maka akan semakin besar pahala yang akan Ana dapatkan. Kan seperti itu ya enggak? Tapi kalau ente enggak nyari akhirat, nyarinya apa? Nyarinya dunia. Maka ente akan emosi. Emosi boleh lah, tapi bosmu berlebihan, ngambek, marah-marah. Main. Terus gak mau ngajar, berhenti dan sebagainya. Karena tujuannya bukan agar dia ke akhirat. Tidak tahu tujuannya apa. Pokoknya bukan lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Fahim? Ada ustadz yang ngambek, ada ngambek. Anak ngajar tidak masuk-masuk. Untuk apa juga anak ngajar? Capek anak. Sebenarnya nggak ada kata capek ngajar itu. Santri paham, alhamdulillah. Nggak paham, ente dapat pahala. Karena tujuan ente agar santri itu kenal Allah, maka kamu akan berusaha semaksimal mungkin, setotalitas mungkin bagaimana caranya agar murid itu kenal Allah, ya enggak? Nah, kayak gitu. Yang kedua, dengan resep seperti ini, ya, maka kamu nggak akan membeda-bedakan mana yang miskin, mana yang kaya. Ini kata Buya. Karena kalau tujuanmu bukan karena Allah, misalkan biar anak kaya, biar anak bisa beli HP iPhone, biar anak bisa apa? Cek bismillah, biar anak bisa beli iPhone, beli laptop, beli motor, beli mobil. Karena tujuan anak dunia. Maka anak nggak semangat ngajar santri yang miskin. Ngajar ente ini nggak semangat anak. Nggak dapat duit. Ya, nggak semangat. Tadi semangat, supaya 8 dah mau turun. Semangat. Karena tujuannya bukan dunia. Tapi kalau tujuan dunia nggak semangat, ngapain nggak ada duit? Malah sekarang ada orang yang majelis taklim itu, kenapa nih? Mana rezeki TB? Cik, bismillah. 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 Baterainya dah. Bismillah. Ya, yang pakai yang kabel aja, kabel. Bismillah. Baterainya nih. Paham ya? Nah, miskin mana yang kaya? Miskin tidak mau ngajar. Kaya mau dapat duit. Paham? Duit. Nah, jadi di sini kata Buya apa? Kegagalan seorang guru itu barometernya, tahu barometer? Ukurannya itu bukan ketika santri itu bahlul, nggak menghafal, nggak bisa menghafal, atau nggak jadi, bukan. Kegagalan guru itu bukan di situ. Kegagalan guru adalah apa? Ketika dia hanya memandang murid sebagai keuntungan dunianya, bukan keuntungan akhirat. Disitulah letak gagalnya seorang guru atau pendidik. Nah, ini aja. Ingat, catat. Kegagalan seorang ustadz atau ustazah, pendidik agama adalah ketika dia memandang muridnya dengan pandangan dunia, bukan pandangan yang menguntungkan di akhirat.
Arti apa? Yang dilihat materi, yang dilihat pangkat, yang dilihat sanjungannya. Ini banyak ini. Dis, banyak dis. Lihat murid tuh duitnya aja. Atau ngelihat murid tuh ada untung lain. Oh ini yang bisa mijit anak. Ayo sini. Yang nggak bisa mijit sana. Oh ini nih. Pokoknya yang lihat yang membawa keuntungan. Padahal tujuan kita itu agar anak ini kenal Allah. Iya enggak? Agar anak ini sampai kepada Allah. Setiap kita ngajar kita dapat pahala. Justru ya seorang guru itu kalau dia ikhlas, ya semakin bebal itu anak, semakin semangat ya. Kenapa? Satu tantangan, dua kalau bebal kan berarti lama ngajarnya. Setiap kita ngajar itu kan dapat pahala kan? Dapat pahala. Berarti semakin lama kita ngajar dia, semakin banyak nggak pahalanya? Semakin banyak, satu. Kedua, Allah tuh mengasih pahala itu sesuai dengan kadar usaha. Semakin berat, semakin besar. Iya enggak? Sholat maghrib itu, makanya kenapa paling ringan itu ya, sholat berjamaah itu maghrib, karena paling ringan. Dan yang paling afdal apa? Sholat asar. Ada yang mengatakan subuh, tapi sebagian yang mengatakan asar. Kenapa? Dua waktu ini paling sulit. Asar, subuh. Kenapa? Berat. Nah kita ngajarin anak yang bebal ini, dia nggak susah menghafal berat, maka semakin besar juga pahala. Semangat nggak itu? Semangat. Itu kalau ada pekerjaan, pekerjaannya sama, anggaplah masak gitu. Ya, sama orang satu dapat gaji cuma 1 juta, sama orang dua dapat gaji 5 juta. Kira-kira ente semangat sama yang siapa? Yang ke satu apa yang kedua? Kenapa? Duitnya banyak ya. Padahal pekerjaannya sama. Paham tuh? Nah sama, ngajar juga begitu ya kan. Ngajarnya sama, kitabnya sama. Yang satu pinter, yang satu bebal. Nah, harusnya kalau orang nyari akhirat, harusnya dia lebih semangat ke siapa? Yang kedua. Kenapa? Bebal tadi. Insi jangan kamu. Situ duduk situ. Paham tuh mamla? Nah, ya. Jadi yang pertama adalah seorang murid harus bisa ya untuk memandang, seorang guru harus bisa untuk memandang muridnya sebagai pandangan keuntungan atau ladang pahala di akhirat. Yang kedua, melihat murid dengan mata kasih sayang. Tidak boleh beda-bedain. Sayang. Seorang guru yang tulus akan selalu melihat murid dengan mata kasih sayang, mata yang penuh kerinduan agar sang murid menjadi lebih baik dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru yang melihat muridnya dengan penuh kasih sayang akan selalu terlihat santun dalam mengajar, indah dalam berinteraksi, serta penuh kebijakan di saat menyampaikan kebenaran dan melarang kebatilan. Jadi ya, kalau kamu memandang murid dengan pandangan kasih sayang, dan ini berat, harus mujahadah, harus ada riyadhah, latihan. Kalau kamu sayang, maka yang terjadi apa? Kamu ngajar nanti sopan santun, ya, bahasanya ramah dan tidak putus asa. Paham nggak? Nggak paham, ulang lagi. Paham nggak? Nggak paham, ulang lagi. Paham nggak? Nggak paham lagi, baru siam kayak panas ya. 3 kali nggak paham, nanti kan dia khoyal di kelas. Kalau sekali nggak paham ya wajar, apalagi diajarkan ilmu-ilmu berat. Berarti kamu lihatlah orang yang sayang sama anak, ya kan, yang anak kecil tuh ngomongnya ada betah-betah, wow baik ini itu, iya kan? Lagi ngobrol tiba-tiba ngobrol depan muka dibersinin, hacu, kena dia, marah enggak kita? Enggak, seneng kan? Kenapa? Kasih sayang. Orang tua ente dulu ente kan orang tua kamu tuh, ngamuk nggak dia? Enggak, seneng dia dulu ya. Karena kasih sayang. Maka pandang murid dengan kasih sayang. Kamu akan santun dalam mengajar, indah berinteraksi. Bahkan ya ada lebih daripada itu. Kita akan bisa mendengarkan curhatnya,
kita akan bisa bersama mendengarkan keluh kesahnya. Tapi kalau kamu nggak sayang, udah selesai ngajar balik, malah nggak mau ketemu murid. Enggak gitu. Loh, kenapa nggak mau ketemu? Paham tuh? Guru yang penuh kasih sayang akan selalu mengoreksi diri dalam menyampaikan kebenaran. Di saat sang murid belum bisa menerima kebenaran, seorang guru tidak akan terburu-buru menyalahkan muridnya ini, karena dia sayang. Kecuali pelanggaran yang berat yang tidak mau dinasihati, bab lain lagi itu. Iya kan? Melanggar, salah, karena dia sayang sama muridnya. Akan tapi akan selalu melihat kekurangan dirinya yang menjadikan sebab orang lain belum bisa menerima kebenaran yang ia sampaikan. Guru yang sayang sama murid, di samping dia akan membenarkan muridnya, dia akan mengoreksi diri sendiri. Ada apa ini? Kenapa kok santri saya melanggar terus? Kenapa kok santri saya begini terus? Kenapa kok anak didik saya begini terus? Dia akan mikir, apa yang salah dengan saya? Apa yang salah dengan sistem saya? Duduk sini. Di sini. Kau ngaji muka kak. Kenapa buat sisir? Di sini. Paham tu mamla kabur berarti. Mana isi? Paham ya? Apakah dirinya kurang lembut dalam bertutur kata? Ini introspeksi. Tapi santri ini jangan terlalu lembut juga, ngantuk dia. Tidak memberikan contoh yang baik dalam perilaku, atau kurang berserah dan memohon kepada Allah. Ini yang paling penting. Minta kepada Allah, doakan. Dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan lain yang menjadi sebab kegagalan mendidik yang kembali kepada diri. Makanya nanti ya, kalau selesai ini atau kapan nanti khususnya kita belajarin ini. Adab sulukil murid. Adab-adab jalan seorang murid. Ini ada dari murid ke guru, guru ke murid. Baik. Jadi yang sampai ke murid ini ringkasan yang ada di sini nanti. Nanti mungkin itu ada, sehingga kita bisa introspeksi, bisa muhasabah. Apa yang salah itu selama mengajar? Bahasa anakkah atau niat anakkah atau apa gitu ya. Dan itu penting ya, kontrol itu penting. Intinya dalam mengoreksi kekurangan diri sendiri yang sangat mungkin menjadi sebab ditolaknya sebuah kebenaran oleh sang murid. Introspeksi. Kadang itu ada murid ya, sering kita nasihati, kenapa dia nggak mempan? Mungkin karena gurunya hanya bisa ngomong aja, prakteknya nggak ada. Gurunya nyuruh duha, lah dia nggak duha, ya gimana? Paham? Gurunya nyuruh ngaji, dan dianya sendiri nggak ngaji. Ya murid kan, apalagi kita ngajarin dewasa ini kan paham udah. Oh dia ini ya. Paham Tom? Nah. Hal yang amat membahayakan bagi seorang guru adalah di saat melihat murid dengan mata picik dan merendahkan. Itulah hakikat kesombongan. Guru yang sombong tidak akan bisa menyampaikan ilmu bermanfaat. Nah, ini hati-hati, jangan sampai merendahkan seorang murid. Tidak boleh. Merasa lebih pintar daripada murid. Walaupun ente guru, itu tidak boleh. Kita cuma menyampaikan ilmu, bukan merasa pintar. Ingat ente, Haji Santoso dan yang lain. Ngajar, walaupun cuma ngajar Al-Quran, ngajar anak kecil besar gini, jangan merasa anak lebih pintar pada dia. Sombong berarti itu. Baik. Jadi tujuan ngajarnya memberikan manfaat, biar dia bisa ngaji, biar dia bisa paham. Jangan ente ini anak lebih pintar pada ente, anak ini ustazah. Pandangan sombong, pandangan merendahkan, tidak manfaat, rugi, ngabisin waktu aja. Baik. Akhirnya ilmu disampaikan nggak manfaat, wajar aja, murid ini bebal semua. Baik. Jadi manfaat itu, paham itu nggak mesti saat itu. Ente ngajar paham enggak? Ente kan sering kan pahamnya seminggu kemudian ya. Pas di kelas nggak paham. Begitu pulang kamar atau sehari dua hari paham. Itu karena ini faktor ini bisa jadi pandangan kasih sayang guru, niat yang baik dari seorang guru. Paham tuh mamla? Yang ketiga, di sini kata Buya apa? Memberi teladan. Yang terakhir berarti ini. Memberi teladan yang baik kepada murid. Sebagaimana disebutkan lisanul hal afsah min lisanil maqal.
Apa lisanul hal? Lisanul hal itu gini. Lisan itu kan lidah, lisan, hal keadaan, lidah keadaan. Ya, itu lebih fasih daripada lidah ucapan. Maksudnya apa? Kalau lidah ucapan kan cuma ngomong doang. Tapi kalau lidah hal, lidah keadaan, itu lebih fasih. Orang lihat doang udah ikut. Paham gak maksudnya? Orang itu ya lebih kena apa? Dia sholat duha gara-gara anak nasihatin, atau dia sholat duha gara-gara melihat anak sholat? Kira-kira lebih besar mana? Melihat. Baik. Dan kebanyakan hidayah itu karena melihat. Para sahabat itu ya, diantaranya yang itu ya, siapa dulu yang tulisan terakhir anak yang masjid itu? Siapa namanya? Astagfirullahaladzim. Hah? Bin Mas'ud itu kan? Itu tuh yang masuk Islam terakhir itu. Itu tidak baca tulisan anak yang terbaru. Siapa namanya? Yang intaktul taktul jada ma intamnu tabn ala syakir. Siapa itu? Ini sinyalnya berat. Bentar. Oh ya, bukan yang terakhir, wajar lupa. Yang sebelumnya. Ini siapa namanya? Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal. Ini di blogspot alialhinduan.wordpress.com. Banyak cerita-cerita itu. Sekarang Anda perbanyak cerita nanti. Keren kan? alialhinduan.wordpress.com. Sumamah bin Usal itu masuk Islam karena melihat orang muslim sholat di masjid, interaksi di masjid. Ya, kalau diomongin tidak mau, ayo masuk Islam, nggak mau. Begitu juga dengan Abul As bin Rabi. Ya, masuk Islam karena melihat amaliyah orang Islam. Ya, jarang karena ajakan itu, melihat amalnya. Itu mana? Itu namanya lisanul hal. Percuma ente lisanul maqal tapi nggak ada lisanul hal, percuma. Ente nasihatin orang atau ente bergelar ustad, tapi amalnya ente kesehariannya nggak menunjukkan ustad. Orang nggak dengar, bener nggak? Orang nggak dengar. Ente nih pengajar, masya Allah, ilmunya ada pesantren, tapi main laki juga, main perempuan juga, ngerokok juga, misalkan nggak berakhlak juga, lawan orang tua, justru tambah jelek nama ente. Paham tuh? Walaupun kamu bukan ustaz, tapi sama orang tua bagus, sama tetangga bagus, sama teman bagus, orang akan melihat. Itu namanya lisanul hal namanya. Keadaanmu, akhlakmu, adabmu. Fahim? Dan para salaf kita terdahulu itu lebih mengedepankan adab. Kemarin dengar di Hall Solo itu, nanti ringkasannya tak sampaikan ini. Tentang adab, bagaimana adab-adab ulama terdahulu sama orang tuanya, sesama saudaranya, sesama kaum muslimin. Itu namanya lisanul hal. Itu yang membuat dakwah sampai. Tausiah ini cuman wasilah aja. Ngomong ini cuman wasilah. Harus ya. Cuman wasilah. Seorang guru yang berusaha menularkan ilmu ini kepada murid harus bisa memberi contoh yang baik kepada muridnya. Jadi contoh, jadi uswah kamu. Ya, jadi uswah. Hal ini disebut oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Inilah kunci sang guru untuk membuka hati muridnya agar mudah menerima ilmu. 3 itu. Yang pertama apa? Melihat murid dengan pandangan ladang di akhir. Nah, yang kedua, melihat murid dengan mata kasih sayang. Yang ketiga, memberikan teladan yang baik kepadamu murid. Dan ini berat, ini memberi teladan ini berat. Anda sendiri merasakan berat. Tapi kita harus ya, menjadi suri tauladan, uswatun hasanah. Rasulullah aja kan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu sebelum beliau itu mengajarkan, itu Rasulullah udah ngamalkan. Baik. Sebelum Rasulullah menyampaikan, Rasulullah itu sudah melakukannya dulu. Bahkan sebelum dijadikan ajaran,
Ya, Rasulullah tak mengamalkan. Sebelum sholat itu wajib, Rasulullah ada sholat. Baik. Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, Nabi itu sudah mendapatkan julukan Al-Amin, terpercaya. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi, Nabi orangnya jujur dalam berdagang. Bahkan orang-orang Arab saat itu tuh rebutan untuk menjadi besannya Rasulullah. Abu Lahab sendiri padahal paman Nabi kan. Kenapa? Ya karena Rasulullah itu keluarga terhormat. Rasulullah dengan akhlaknya, dengan adabnya ya. Istri beliau juga yang mulia, Siti Khadijah radhiyallahu anha, di samping seorang saudagar yang kaya, juga akhlaknya yang luar biasa. Dan banyak sahabat masuk itu awal-awal itu sabiqul awalun karena ya percaya dengan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu turun apa itu fasta bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Awalnya kan Rasulullah dakwah diam-diam. Ya kan? Awalnya Rasulullah dakwah diam-diam. Lalu turun ayat fasta bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Ini ayat yang menyuruh Rasulullah dakwah terang-terangan. 3 tahun Rasulullah dakwah diam-diam. Lalu kemudian turun ayat yang tadi Anda sebutkan itu, langsung Rasulullah dakwah terang-terangan. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah berdiri di sebuah bukit yang tinggi. Lalu Rasulullah teriak, "Wahai penduduk kota Mekah," datang semuanya. "Andaikan aku berbicara di belakang bukit ini ada musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian akan percaya?" "Ya Rasulullah, kami percaya." "Ya Muhammad, kami percaya." Waktu itu belum orang-orang belum tahu nih Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Nabi. "Kami percaya karena engkau adalah Al-Amin yang terpercaya." Ungkapan ini yang diucapkan Rasulullah SAW pertama. Orang-orang percaya semua. Baik, uswatun hasanah. Makanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi, dia kemarin hallnya itu, dia mengatakan apa? "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud." Tidaklah ada kebaikan yang dilakukan oleh makhluk di atas muka bumi ini illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud, melainkan itu semua ya sudah sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ngelakukan apa ini? Ngaji, sholat, ya, ngasih makan ikan itu semua sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah. Semua kebaikan sudah pernah dilakukan Rasulullah, dan itulah yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, para sahabat terdahulu. Baik. Sampai disebutkan apa itu? Humul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad su'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani bil qarani. Humul qaum, mereka adalah suatu kaum, alladzina hudu, yang telah diberikan hidayah oleh Allah. Wa bi fadlillahi qad su'idu, mereka itu bahagia dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa li ghairillahi ma qasadu, mereka itu tidak qasadu, tujuannya bukan selain Allah. Tujuan hidup mereka itu bukan selain Allah, untuk Allah. Wa ma'al qur'ani bil qarani, mereka berjalan bersamaan dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena mereka tuh memberikan contoh yang baik. Sampai segitu pujiannya itu. Paham? Sampailah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan apa? La aghbit, aku itu tidak hasud ya, man yu'ta ilaihi al-wali, man yu'ta ilaihi al-wilayah ya, walal mal. Aku tuh bukan hasud orang yang dikasihkan pangkat, jabatan, harta, enggak. Walakin aghbit man yatba'us salaf, akan tapi aku tuh hasud bagi orang yang mengikuti salaf. Bagi kita apa? Mengikuti adabnya, akhlaknya, contoh yang baik. Kalau kita kan hasud nih orang punya mobil ya, punya mobil, punya HP mewah, punya mobil yang mewah, punya motor, atau dia hasud yang ganteng, yang tampan, yang cantik, yang mancung, yang putih. Itu salaf gak ke situ? Dia gak peduli. Dia hasud bagi orang yang mengikuti salaf, adabnya, akhlaknya, manhajnya. Itu yang kita harus hasudkan. Jadi sekarang ini orang ini terbalik semua. Yang diikuti adalah orang-orang yang tidak memberikan suri tauladan yang baik. Kenapa? Yaitu salah mengidolakan itu. Kata Habib Umar bin Hafid,
menukil dari gurunya Habib Abu Bakar At-Tas bin Abdul Wahhab Habsyi mengatakan apa? Hati, ini kurang lebih artinya begini, hati jika tidak dilatih untuk mencintai yang layak dicintai, maka dia akan mencintai yang tidak layak dicintai. Hati jika tidak dilatih untuk mencintai yang layak dicintai, maka hati akan mencintai yang tidak layak dicintai. Karena hati itu sudah lazim harus mencintai. Nah, latih hati itu untuk mencintai yang layak kita cintai. Siapa mereka? Ini kita pelajari. Yang mengikuti salaf, yang mengikuti manhaj, yang memberikan kita suri tauladan yang baik, yang memberikan kita contoh yang baik, itu kita ikutin. Kalau kita nggak bisa mencintai mereka, maka Allah akan hukum dia dengan mencintai yang tidak layak dicinta. Akhirnya cinta sama orang fasik, cinta sama orang yang tidak sholat, cinta atau mengidolakan orang yang jauh dari Allah. Itu yang terjadi. Faham tuh? Nah, cara untuk memberikan suri tauladan yang baik bagaimana? Sulit, bagi kita sulit. Untuk buka kitab lagi, ngaji aja seminggu, 2 minggu sekali ya. Memberi suri tauladan yang baik bagaimana ya kan? Buka kitab apalagi, ente aja datang nggak bawa kitab ya. Nah, bagaimana? Ya mau nggak mau ente harus mencintai orang yang baik, ikuti kesehariannya, gitu dah. Paham? Lagi Imam Syafi'i itu ditanya, bagaimana kamu belajar adab? Kita Imam Syafi'i, aku belajar adab bukan dari kitab, enggak, tapi aku ngelihat kebiasaan orang baik dan orang yang tidak baik. Yang orang baik aku lihat, yang baik saya ambil. Yang tidak baik, maka saya balikkan. Oh ini nggak baik, berarti kebalikannya baik. Gitu. Cari Imam Syafi'i itu belajar adab begitu. Paham tuh? Imam Syafi'i belajar adab begitu. Kita lihat orang baik ambil, nggak baik kebalikannya apa? Yang nggak baiknya jangan diikuti, berarti kebalikannya kan baik. Nah itu yang diikutkan. Mafhum amla ini. Nah itu ya, ini saja pelajaran kita pada malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Mau bertanya? Hah? Bisa? Kenapa? Cerita tentang apa? Udah sering lah ceritain siapa Bakar bin Salim. Ya. Orang alim, orang soleh. Bagaimana beliau belajar? Beliau itu kan kalau belajar itu dari kotanya itu dari Inat. Beliau kan dari Inat. Kota Taim itu kurang lebih 40 kilometeran. Itu setiap pagi beliau belajar itu bolak-balik setiap pagi. Bayangkan 40 kilometer jalan kaki. Kurang lebih ya. Lalu ya dan diceritakan itu beliau itu ya sambil di perjalanan dia itu melihat masjid. Kalau masjidnya air wudhunya kosong, beliau nimba air dulu, diisi sampai full. Itu bayangkan berapa masjid di sana itu. Setiap ada masjid beliau singgah, sholat, dilihat tempat wudhunya. Kalau ada air cukup. Kalau nggak ada air atau kurang air, beliau timba. Dulu belum ada sanyo, belum ada mesin air. Sekarang tinggal ketek jalan. Dulu belum ada, ditimba pakai katrol. Udah penuh, lanjut lagi jalan. Setiap pagi dari kota Inat ke kota Tarim belajar. Salah satu gurunya tuh Syekh Umar Mamakroma. Belajar. Itu salah satu kisah beliau bagaimana beliau belajar Syekh Abu Bakar bin Salim. Ente aja gimana? Udah 2 minggu sekali, deket, pakai motor lagi, masih aja. Mana laki-laki yang nggak ada? Ya. Dia omong kan nggak? Pokoknya ke 1, ke 3 udah, nggak usah ditanya lagi. Kecuali anak WA, malam ini anak baru. 1 ke 3 kan? Iya. Ini ada panggil anak khidmat untuk nemenin. Dada. Ini jarang sana Khuriji nggak datang. Kita mengikat silaturahmi, cerita-cerita,
Ya. Kisah para nabi. Apa lagi? Itu diantara. Ada lagi mau bertanya? Cukup? Cukup ya, Ana mau ke bank dulu. Saya tak bisa cepat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa enggak?